Cobaan rasa sakit ekstrim, bab 43 Douluo Dalu Soul Land 2. Ketika dia mendengar kata-kata Skydream Ichewom, Permaisuri Es tidak bisa menahan keraguan. Apakah kamu yakin? Begitu dia membuat keputusan, dia secara alami harus bekerja keras untuk itu. Jika dia gagal, bahkan jika dia bisa membiarkan asal spiritualnya kembali ke tubuh utamanya, dia masih tidak akan bisa lolos dari kemacetan berikutnya. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati? Skydream Ichewom menjawab, jika Anda bekerja bersama saya, kita akan memiliki setidaknya 90% peluang untuk berhasil. 10% sisanya akan tergantung pada Yu Hao sendiri. Di sini, saya akan memperkenalkan kalian berdua. Yu Hao, ini Bingbing. Aku bermaksud mengatakan Ice Empress. Bagaimanapun, ini adalah Ice Jade Empress Scorpion yang merupakan permaisuri peringkat kedua dari Tri Emperor S Extreme North. Ice Empress, ini Huo Yu Hao. Dia memiliki roh mata tipe spiritual, serta landasan untuk jiwa bela diri tipe S yang menjadi landasanku. Saat ini, jiwa bela diri tipe S-nya membutuhkan cincin jiwa utama. Atau, untuk membuatnya lebih baik, dibutuhkan cincin jiwa cerdas lain seperti saya. Anda bisa mengatakan bahwa kemampuan tipe S-nya saat ini adalah papan tulis kosong, jadi dia membutuhkan Anda untuk bergabung dengannya untuk mendapatkannya. Setelah Anda menyatu dengannya, Anda tidak akan hanya menjadi cincin jiwa pertama dari jiwa bela diri tipe S-nya, Anda akan menjadi jiwa bela dirinya. Dengan demikian, jiwa bela diri keduanya adalah Anda, Ice Jade Empress Scorpion. Halo, Ice Empress, kata Huo Yu Hao. Suaranya sangat moderat ketika dia mencoba untuk tidak mengungkapkan emosi yang dia rasakan saat ini. Permaisuri Es ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Halo. Saya harap Anda dapat bertahan melalui proses ini. Jika Anda tidak bisa, semua upaya kami akan sia-sia, dan kita semua harus menghadapi konsekuensinya." Tidak seperti ketika dia berbicara dengan Skydream Ichewom, dia jauh lebih lembut kepada Huo Yu Hao. Mungkin itu karena dia akan segera menjadi bagian dari tubuh Huo Yu Hao sehingga dia secara alami bersedia bersikap ramah terhadap manusia mungil ini. Ketika Permaisuri Es telah membuat pilihannya, dia melakukannya dengan agak enggan. Namun, terlepas dari pilihannya seperti itu, dia segera mengubah posisinya mengenai masalah ini setelah membuat keputusan. Huo Yu Hao dalam hati mengagumi kecepatan di mana dia telah mengubah sikapnya. Meskipun Permaisuri Es belum secara resmi menjadi jiwa bela diri dan cincin jiwanya, dia sudah merasa bahwa dia agak lebih dapat diandalkan daripada Skydream Ichewom. Skydream Ichewom berkata, "Kami sudah mencapai wilayah luar Extreme North. Dengan tubuh Ice Empress sebagai pencegah, hanya Kaisar Salju yang berani mendekati kita. Bahkan Raja Iblis Ice Titan sendiri akan menghindari area ini begitu dia merasakan aura Ice Empress. Karena itu, seharusnya tidak ada masalah tentang keselamatan kita di sini. Nah, sekarang, kita perlu mendiskusikan bagaimana fusi akan berlanjut. Ice Empress, aku akan memberitahumu metode yang bisa kau gunakan untuk meleburkan diri dengan Huo Yu Hao, jadi mari kita bicarakan sedikit." Lautan spiritual Huo Yu Hao mereda. Untuk menghindari memengaruhi kondisi mentalnya, mereka tidak ingin dia tahu bagaimana proses perpaduan itu. Dengan demikian, Skydream Ichewom dan Ice Empress berkomunikasi satu sama lain menggunakan beberapa metode lain. Setelah waktu yang singkat berlalu, Huo Yu Hao mendengar kalajengking Ratu Es Batu menghela nafas panjang. Jika kita melakukannya dengan cara ini, memang benar bahwa ada peluang besar kita akan berhasil. Namun, tubuh Huo Yu Hao masih agak rapuh dan lemah, jadi kita harus mengubah urutan fusi. Pertama-tama kita harus memperkuat fisiknya sebelum menyelesaikan seluruh fusi. Karena saya akan menjadi cincin jiwa yang cerdas, saya ingin mentransfer sebanyak mungkin kekuatan saya kepadanya. Skydream Ichewom berkata, "Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin memindahkan tulangmu, jiwamu, lalu cincinmu yang terakhir?" The Ice Jade Empress Scorpion berkata, "Benar.
Jika kami menggunakan metode Anda, kami akan memiliki peluang 80% untuk berhasil paling banyak. Anda masih meremehkan jumlah kekuatan yang saya miliki. Kekuatan jiwaku sangat tirani, dan bahkan jika aku menahannya sementara terus menyegelnya, sebagian darinya masih akan bocor. Aku takut Huo Yuhao tidak akan bisa menahan limpahan ini. Jadi, saya pikir lebih baik sedikit lebih berhati-hati. Suara Skydream Ichewon berubah lembut saat dia berkata, Bingbing, jadi kau sangat mempercayaiku padaku. Jika kami melakukan ini, kami akan langsung menghancurkan tubuh Anda, meninggalkan Anda tanpa ruang untuk melarikan diri sama sekali. Saya benar-benar tersentuh. Mati saja. Ya, suara dingin The Ice Empress terdengar. Kapan saya pernah meninggalkan jalan keluar untuk diri saya sendiri ketika saya melakukan sesuatu? Karena saya sudah membuat keputusan, saya harus mati-matian. Jika aku takut pada hal sekecil apapun, aku hanya akan membiarkan kesempatanku kabur. Berhentilah berlama-lama bersamaku. Skydream, jangan lupa bahwa semua kekuatanku akan muncul di tubuh Huo Yuhao begitu aku menyatu dengannya. Pada saat itu, mendengar kata-kata Empress Scorpion dari Ice Jade, Skydream Ichewon segera berubah lebih moderat dari sebelumnya. Huo Yuhao agak bingung, Ice Empress, apa yang Anda maksud dengan tulang lalu jiwa? Permaisuri Es memiliki sikap yang jauh lebih baik terhadapnya. Dengan sabar, dia berkata, menurut metode Skydream, aku akan langsung menjadi jiwa bela dirimu dengan membentuk jiwa bela diri tipe S yang dia berikan padamu. Setelah itu, energi di dalam tubuh saya akan menjadi cincin jiwa Anda. Anda adalah seorang master jiwa manusia, jadi Anda harus tahu bahwa kami makhluk jiwa ratus ribu tahun pasti akan menghasilkan tulang jiwa. Saya bukan pengecualian untuk itu. Meskipun saya sudah berkultivasi selama hampir 400.000 tahun, saya tidak bisa mengubah tubuh berdaging saya menjadi lebih banyak tulang jiwa. Namun, tulang jiwa yang akan aku jatuhkan akan jauh lebih kuat daripada yang dijatuhkan dari binatang jiwa 100.000 tahun biasa. Selanjutnya, saya dapat memutuskan bentuknya, mengubahnya menjadi tulang jiwa yang Anda pilih. Karena itu, saya telah memutuskan untuk pertama membantu Anda menyatu dengan tulang jiwa Anda. Cara ini, fisik Anda akan diperkuat dengan jumlah yang sangat besar. Setelah itu, aku akan mengasimilasi kekuatan jiwaku dengan tubuhmu, dan karena kamu sudah memiliki tulang jiwaku, proses fusi akan jauh lebih mudah. Sekarang Huo Yuhao benar-benar mengerti apa yang dia maksud. Tidak heran Skydream Ichewon mengatakan bahwa Ice Jade Empress Scorpion tidak akan memiliki ruang untuk mundur dengan melakukan ini. Kanan, tubuhnya harus dikorbankan pada langkah pertama dalam skenario ini, dan jika dia gagal, dia mungkin mati. Benar saja, itu adalah metode yang tidak meninggalkan jalan keluar. Ini juga memberi Huo Yuhao kesan yang sangat baik padanya. Dengan sungguh-sungguh, dia berkata, Permaisuri Es, bagaimana Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Pada saat ini, dia tidak mengucapkan kata-kata terima kasih. Ini karena kedua pihak saling menguntungkan satu sama lain sejak awal. Bagi Permaisuri Es, bergabung dengannya akan menjadi hasil yang paling sukses. Permaisuri Es berkata, karena aku melakukan ini atas kemauanku sendiri, tidak akan ada masalah denganmu menyatu dengan tulang jiwaku. Di bawah kendali saya, energi yang terkandung dalam tulang jiwa saya tidak akan bocor. Namun, ada masalah dengan itu. Anda harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Saya sudah memikirkannya, dan bagi Anda, tulang jiwa paling cocok yang bisa saya berikan adalah tulang punggung. Karena kultivasi saya selama 400.000 tahun, saya yakin akan mengganti seluruh tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada Anda. Karena jumlah energi yang sangat besar yang dimiliki tulang jiwaku, seluruh kerangkamu akan dibentuk kembali oleh tulang jiwaku. Proses ini akan relatif lama, dan sangat menyakitkan. Anda akan merasa seolah-olah semua tulang Anda sedang dibongkar dan direkonstruksi.
Bisakah Anda menahan rasa sakit sebanyak ini? Energi saya dapat melindungi tubuh Anda, tetapi itu tidak bisa melindungi pikiran Anda. Jika Anda tidak bisa menahan rasa sakit dan pikiran Anda runtuh, semuanya akan sia-sia. Pengetahuan Huo Yuhao tentang tulang jiwa tidak hilang setelah studinya di Akademi Shrek. Dari 6 tulang jiwa, tulang yang paling berharga adalah tengkorak dan tulang dada, diikuti oleh 4 tulang anggota badan. Apa yang disebut sebagai tulang torso sebenarnya adalah tulang belakang, dan tidak semua tulang di dalam torso. Sebagai contoh, ada tulang rusuk dan tulang dada, yang disebut sebagai tulang jiwa tambahan jika seorang guru jiwa menemukan dan menyatu dengan mereka. Tulang jiwa tambahan ini memiliki nilai yang sebanding dengan cincin jiwa 100.000 tahun, dan mereka akan memberikan kemampuan khusus dan kuat bagi penggunanya. Meskipun Permaisuri Es hanya memberinya tulang jiwa tunggal, tulang jiwa ini sudah setara dengan tulang dada dan 2 tulang jiwa tambahan. Terlepas dari keterampilan jiwa apa yang dia peroleh darinya, itu akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Selanjutnya, cincin jiwa dan tulang jiwa ratus ribu tahun akan memberinya 2 keterampilan jiwa masing-masing. Tidak heran Skydream Ichewon telah menekankan bahwa selama dia mampu menembus peringkat 20, dia akan mengalami transformasi kekuatan yang mengejutkan dunia. Ice Empress, aku bisa menanggungnya. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu, aku akan baik-baik saja. Suara Huo Yuhao sangat tulus. Bagaimanapun, kekuatan tidak bisa diperoleh dengan janji kosong belaka. Jika seseorang tidak memberikan imbalan apapun, bagaimana Anda bisa mendapat panen? Selama setahun terakhir ini, ia telah berkultivasi dengan usaha hampir 2 kali lipat dari siswa lain. Ini adalah alasan mengapa dia memiliki tingkat kekuatan saat ini. Ketika kesempatan seperti itu ditempatkan di depan Huo Yuhao, dia sama sekali tidak akan gemetar terlepas dari seberapa kuat rasa sakitnya. The Ice Jade Empress Scorpion berkata, "Oke. Karena itu masalahnya, jangan buang waktu lagi." Skydream Ichewon berkata, "Yuhao, kami akan memulai fusi Anda dengan tulang jiwa. Keluarkan Soul Law Secret Anda. Kami akan menggunakannya sebagai media untuk membantu Anda bergabung dengan tulang jiwa Ice Empress. Dengan cara ini, prosesnya akan berjalan sedikit lebih cepat dan Anda akan merasakan lebih sedikit rasa sakit. Anda bahkan dapat mencegah kebocoran energi yang tidak perlu selama proses fusi." Huo Yuhao buru-buru mengambil jiwa hukum rahasia dari jembatan 24 Moonlit-nya. Jadi jiwa hukum rahasia sebenarnya dimaksudkan untuk digunakan dengan cara ini. Dengan suara yang dalam, Permaisuri Es Batu Giok berkata, "Huo Yuhao, apakah kamu siap?" Huo Yuhao mengangguk dengan paksa, "Mulai." Begitu kata itu bergema, sensasi dingin segera muncul di benaknya. Huo Yuhao secara naluriah menggigil, merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam gua es. Ini agak berbeda dari apa yang dia rasakan di ruang es di Extreme North. Pada saat ini, sensasi dingin telah muncul dalam jiwanya sendiri, membuatnya seolah-olah pikirannya telah membeku. Suara The Ice Empress terdengar, "Saya akan menggunakan dingin untuk mematikan rasa sakit Anda, sehingga untuk mengurangi rasa sakit Anda akan merasa seminimal mungkin. Namun, tubuh Anda belum sepenuhnya berkembang, jadi saya harus sangat berhati-hati saat menyatu dengan kerangka asli Anda. Karena itu, proses ini akan berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Demi mencapai efektivitas maksimum, Anda tidak dapat pingsan. Satu-satunya cara saya dapat membuat beberapa penyesuaian berdasarkan reaksi insting tubuh Anda adalah jika Anda tetap sadar." Pada saat ini, Huo Yuhao tidak lagi bisa merespons. Permaisuri Es tidak meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri, jadi tentu saja tidak mungkin dia bisa mengubah rencananya. Lampu hijau giok berkembang di pikiran Huo Yuhao, dan mata rohnya langsung berubah hijau giok. Skydream Ichewon tampaknya telah benar-benar diam, memungkinkan Ice Empress untuk melakukan proses fusi. 2 sinar cahaya batu giok hijau keluar dari mata Huo Yuhao, secara akurat mendarat di tubuh Ice Jade Empress Scorpion. Ini,
pada gilirannya, menyebabkan tubuhnya yang panjangnya 1,5 meter segera goyang. Ini terutama benar untuk ekornya yang panjang, yang bergelombang tanpa henti dan keras dengan lingkaran hijau jade. Tonjolan heksagonal seperti berlian di tubuhnya melepaskan kilau yang lebih menyilaukan. Huo Yuhao samar-samar mendengar permaisuri es menghela nafas panjang. Tepat setelah itu, ia merasakan sensasi dingin yang sangat kuat yang langsung mematikan tubuh dan jiwanya. Tanah tempat Huo Yuhao berbaring tiba-tiba bergetar, dan dia melayang ke udara, didukung oleh lampu hijau jade. Di sisi lain, tubuh utama Ais Jade Empress Scorpion dengan cepat terbang ke tubuhnya. Cahaya hijau giok yang intens berfluktuasi liar ke ujung ekornya. Ketika lampu hijau batu giok berubah menjadi hijau tua, permaisuri es tiba-tiba mengayunkan ekornya, dengan kejam menusuknya ke tulang ekor Huo Yuhao. Tubuh Huo Yuhao bergetar keras sebentar. Dia hanya merasa seolah-olah tulang ekornya langsung ditabrak sesuatu. Benda tajam dan runcing itu menembus kulit, otot, dan dagingnya, dan mengubur dirinya dengan kuat ke dalam kerangkanya. Jenis rasa sakit yang datang dari pikiran seseorang adalah sesuatu yang manusia tidak bisa tahan. Huo Yuhao langsung melebarkan mulutnya, dan matanya menonjol seolah-olah mereka akan keluar dari rongga matanya. Tubuhnya mulai bergetar hebat, dan roh hukum jiwa yang dia pegang di tangannya langsung jatuh ke tanah. Meskipun Huo Yuhao sudah mempersiapkan diri untuk kedatangan rasa sakit ini, dia masih manusia. Bahkan jika tubuhnya sudah agak mati rasa oleh dingin yang ekstrim Ais Jade Empress Scorpion, dia langsung kehilangan kemampuan untuk bernapas. Pada saat yang tepat ini, titik cahaya keemasan tiba-tiba menyala di antara alis Huo Yuhao. Cahaya keemasan lembut langsung menutupi kepalanya, mengubah emas laut spiritualnya juga. Dengan lembut dan berirama, cahaya keemasan melindungi lautan spiritual Huo Yuhao, yang mulai bergelombang dengan keras. Itu menyerupai tangan seorang ibu yang dengan lembut menenangkan jiwanya, yang mengalami sejumlah rasa sakit yang telah mencapai batasnya. Skydream Ichewom telah bergerak. Dengan bantuan Skydream Ichewom, tubuh Huo Yuhao melunak sedikit. Namun, permaisuri es sudah memulai proses menggabungkan tulang jiwanya dengan tubuh Huo Yuhao. Sinar hijau giok lain menyala, menutupi jiwa hukum rahasia. Segera, tulang jiwa berubah hijau jade sebelum larut dengan kecepatan yang menakjubkan. Setelah mengubahnya menjadi bola cair seukuran kepalan tangan, Ais Jade Empress Scorpion membuka mulutnya dan menghirupnya. Awalnya, Ais Empress telah merencanakan untuk menyelaraskan tulang jiwanya menggunakan Soul Law Soul. Dengan begitu, jumlah rasa sakit yang diderita Huo Yuhao akan sangat berkurang. Namun, dia sekarang memilih untuk tidak melakukannya. Ini karena dia ingin menguji seberapa banyak manusia kecil seperti Huo Yuhao bisa bertahan. Hasil tes itu mengejutkannya. Meskipun tubuh Huo Yuhao secara instan telah mencapai batas dari apa yang dapat dia tahan, permaisuri es dapat mengetahui dari reaksi tubuhnya bahwa tubuh Huo Yuhao secara tak terduga sangat tahan lama, lembut, dengan sedikit sekali pengotor di dalamnya. Yang paling penting, meskipun laut spiritualnya berfluktuasi dengan hebat, itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Bahkan jika Skydream Ichewom tidak bergerak, dia tidak akan hancur karena rasa sakit. Jejak kekaguman muncul di hati Ais Empress. Jumlah talenta dan potensi yang dimiliki manusia benar-benar tak tertandingi, bahkan bagi makhluk buas yang mulia. Secara alami, dia hanya merasakan perasaan kagum. Jika dia diberi pilihan untuk menjadi manusia, dia pasti tidak akan mau melakukannya. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk menerobos batasnya selama 100.000 tahun kultivasinya. Sebaliknya, dia akan memilih untuk berubah menjadi manusia dan mengolah kembali. Lagi pula, tidak peduli seberapa berbakatnya manusia, rentang hidup mereka tetap saja demikian. Bahkan manusia terkuat pun tidak memiliki cara sama sekali untuk membandingkan dengan binatang buas dalam hal umur.
Setelah cairan yang dibentuk oleh jiwa hukum rahasia diserap oleh permaisuri es, itu disaring menjadi gumpalan cahaya hijau yang mengalir ke tubuh Huo Yuhao. Dia hanya merasakan kehangatan lembut yang menyerupai kulit terpecah Skydream Ichewom yang sebelumnya melindungi tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang sebelumnya sangat kuat segera berkurang secara drastis. Nyeri sesak masih ada, tapi dia merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika ini terjadi, dada Huo Yuhao mulai bergerak naik dan turun dengan penuh semangat. Dia dengan rakus terengah-engah karena udara dingin di sekitarnya dengan mulut penuh. Pada saat ini, tubuhnya mulai berkeringat deras, bahkan di daerah dingin yang ekstrim di ekstrim north, begitu banyak sehingga dia hampir membuat marah dan menghancurkan dirinya sendiri. Jelas betapa kuatnya gelombang rasa sakit itu. Setelah pakaian katun Huo Yuhao menyerap keringat yang dikeluarkan oleh tubuhnya, mereka langsung terkoyak oleh cahaya hijau jade. Hanya 24 Moonlit Bridges yang lolos dari kekuatan Ice Jade Empress Scorpion, karena peringatan Skydream Ichewom sebelumnya. Tubuh telanjang Huo Yuhao sangat kuat, pelatihan pahit selama 1 tahun di Akademi Shrek tidak sia-sia. Namun, kulitnya saat ini sangat putih, membuatnya hampir identik dengan salju di tanah. Lebih mengejutkan lagi, di tengah-tengah kulit pucatnya yang mematikan, jejak cahaya hijau batu giok perlahan-lahan mengalir ke tulang belakangnya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Tempat pertama cahaya hijau giok pergi adalah secara alami tulang punggungnya. Setelah itu, cahaya hijau batu giok cair perlahan-lahan naik ke atas, menyebabkan tulang rusuk Huo Yuhao berubah menjadi cabang-cabang cahaya hijau giok. Kemudian, perlahan-lahan menuju ke atas. Rasa sakit, kejang yang menakutkan di tubuh Huo Yuhao mengikuti kemanapun lampu hijau jade pergi. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menahannya, tetapi reaksi tubuhnya terhadapnya masih sangat keras. Hanya saja, dia tidak bisa bergerak karena kontrol Ice Jade Empress Scorpion. Huo Yuhao tanpa henti berkata pada dirinya sendiri, bertekunlah, bertahanlah. Tidak peduli apa, saya tidak bisa menyerah. Sulit baginya untuk menahan rasa sakit, tetapi dia saat ini benar-benar fokus pada mematikan indranya. Permaisuri es telah memberitahunya bahwa hal yang paling dia takuti adalah pikirannya runtuh saat dia tidak bisa lagi bertahan. Jika itu terjadi, semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Karena itu masalahnya, yang harus dia lakukan adalah melindungi pikirannya. Adapun tubuhnya, dia hanya akan menyerahkannya kepada permaisuri es, bagaimanapun juga dia tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Dengan pemikiran ini di benaknya, Huo Yuhao dengan keras kepala terus mematikan pikirannya tanpa henti. Terkejut, Skydream Ichewom menemukan bahwa beberapa alat yang telah ia ciptakan untuk membantu Huo Yuhao melindungi pikirannya sama sekali tidak diperlukan. Asal-usul spiritual dari Ice Empress saat ini berada di tubuh Huo Yuhao, dan dia secara alami memperhatikan adegan ajaib ini. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap Skydream Ichewom. Meskipun manusia yang dipilih Skydream Ichewom masih muda, dan kekuatannya tidak layak disebut, dia benar-benar memiliki tekad yang sekuat ini. Ini adalah hal yang sangat bagus. Skydream Ichewom secara diam-diam mencabut pengaruh yang dia buat terhadap laut spiritual Huo Yuhao, dengan diam-diam menjaganya di samping. Huo Yuhao bisa menahan rasa sakit ini sendiri secara alami adalah yang terbaik, karena ini adalah batu gerindra yang sangat baik untuk kekuatan spiritualnya. Ini akan memperkuat kemauannya, menyebabkan manfaat yang sangat besar bagi penanaman dan pertumbuhannya di masa depan. Pada saat lampu hijau giok menutupi semua tulang di tubuh Huo Yuhao, lampu hijau giok pada tubuh Ice Jade Empress Scorpion mulai redup. Tulang jiwa yang diciptakan oleh tubuh utama Ice Empress secara alami adalah bagian terpenting dari kekuatannya. Meskipun proses rekonstruksi ini menyakitkan, efek masa depan tulang jiwa ini akan jauh melebihi tulang jiwa Huo Yuhao lainnya. Ini akan membawa manfaat besar bagi pertumbuhannya. Meskipun Skydream Ichewom adalah 1 juta jiwa-jiwa, dalam hal siapa yang bisa memberi Huo Yuhao manfaat paling baik,
dia pasti akan kalah dari Ice Empress. Permaisuri es memiliki garis keturunan bangsawan, dan dia adalah seorang raja alami. Selain itu, dia telah berkultivasi untuk waktu yang lama. Dengan demikian, peningkatan kekuatan yang dia bisa berikan kepada Huo Yuhao pasti akan menjadi komprehensif. Tentu saja, Huo Yuhao hanya bisa menahan jumlah sangat kecil dari total kekuatannya, jadi sejumlah besar itu harus disegel. Saat toleransi Huo Yuhao meningkat, jumlah kekuatan yang dia lepaskan akan semakin meningkat. Namun, potensi Huo Yuhao akan mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Bagi banyak penguasa jiwa, meningkatkan kekuatan jiwa seseorang selama jajaran jiwa kemudian terbukti sangat menantang. Namun, masalah memiliki keterampilan jiwa yang kuat tidak akan pernah terjadi padanya. Adapun bagaimana dia akan tumbuh di masa depan, bahkan Skydream Ichewom dan Ice Jade Empress Scorpion tidak tahu. Metode mereka menciptakan Allah benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan di seluruh benua Douluo. Harus diketahui bahwa Skydream Ichewom telah menggunakan 100.000 tahun penuh waktu untuk menyelesaikan persiapan dasar dari rencana ini. Bahkan jika dia dengan mudah menyatu dengan Huo Yuhao, dia sebenarnya telah menyegel asal-usul rohaninya dan membaginya menjadi banyak bagian. Proses ini telah selesai pada waktu yang jauh lebih awal. Selain itu, bahkan ada persiapan lebih menit lagi yang harus dia buat. Bahkan sekarang, dia memberikan instruksi dan bantuan kepada Permaisuri Es sementara dia menyatu dengan Huo Yuhao dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat. Semua ini harus dicapai agar fusi berhasil. Tubuh Huo Yuhao bergetar tanpa henti. Lapisan manik-manik es sudah terbentuk di kulitnya, yang diciptakan oleh keringatnya membeku. Jejak darah sudah mulai merembes keluar dari 7 lubangnya, menyebabkan lapisan kulit di bawah manik-manik es menjadi benar-benar merah. Kecepatan di mana darah dalam tubuhnya beredar sudah mencapai tingkat yang mencengangkan. Jika ini orang lain, mereka pasti sudah meledak dan mati. Namun, asal-usul spiritual yang kuat dari Skydream Ichewom dan Ice Jade Empress Scorpion saat ini melindungi tubuh Huo Yuhao. Mempercepat sirkulasi darahnya adalah sesuatu yang tak terhindarkan terjadi karena dia menyatu dengan tulang jiwa Ice Empress. Di sisi lain, keduanya melindungi organ, meridian, daging, dan tulang Huo Yuhao. Ini setara dengan mereka yang menutupi tubuh bagian dalamnya dengan lapisan film. Tidak peduli seberapa cepat darahnya bersirkulasi, itu tidak bisa menembus batas pertahanan yang mereka ciptakan. Gelombang kuat yang disebabkan oleh darah Huo Yuhao, kulitnya yang pucat, dan tulangnya yang hijau jade yang bisa dilihat dari luar membuat gambar yang menakutkan. Hanya saja, mata Huo Yuhao masih emas. Meskipun Skydream Ichewom tidak membantunya melindungi laut rohaninya, ia masih harus melindungi jiwa bela dirinya. Sebagai cincin jiwa yang cerdas, Skydream Ichewom adalah jiwa bela diri utama mata roh Huo Yuhao, serta orang yang akan mengendalikan segala sesuatu yang berkaitan dengan mata roh di masa depan. Setelah Ice Empress menyatu dengannya, dia akan mengendalikan jiwa bela diri Ice Jade Empress Scorpion. Semua dalam semua, Huo Yuhao akan menjadi pengguna sejati dari jiwa bela diri bawaan kembar. Pada awalnya, lampu hijau giok hanyalah untaian tali yang menutupi tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuknya. Namun seiring berjalannya waktu, untaian lampu hijau batu giok ini mulai berangsur-angsur melebar dan melebar, menciptakan garis besar seluruh kerangka Huo Yuhao. Rasa sakit yang dirasakan Huo Yuhao mulai berubah lagi. Nyeri kejang yang sebelumnya berangsur-angsur berubah, dan perasaan dingin dan panas ekstrim mulai berganti menyebar ke seluruh tulang di tubuh Huo Yuhao. Itu benar-benar suatu penggabungan es dan api. Momen pertama akan sangat dingin hingga membuatnya menggigil, tetapi saat setelah itu begitu panas sehingga menguap semua butiran es dari tubuhnya. Ki dan darah di tubuhnya mulai melonjak seperti gelombang. Selama dingin yang ekstrim, seluruh tubuhnya akan membeku. Selama panas ekstrim, darah di dalam tubuhnya akan mendidih, menyebabkan butiran darah kecil terbentuk di kulitnya.
Dingin ekstrim berubah menjadi panas ekstrim, dan panas ekstrim berubah menjadi dingin ekstrim. Perubahan hebat pada suhu tubuh Huo Yuhao membuatnya tampak seperti dilebur. Meskipun kemauannya sangat kuat, dia secara bertahap mulai berhalusinasi. Ini sama sekali berbeda dari rasa sakit yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ini seolah-olah dia telah terlempar dari sebuah bangunan yang sangat tinggi sebelum dihancurkan dengan keras ke tanah. Dia tidak bisa menahan perasaan ini. Dapat dikatakan bahwa Huo Yuhao pada dasarnya adalah orang yang telah mengalami serangan rasa sakit yang paling kejam selama fusi dengan tulang jiwa, bahkan dalam seluruh sejarah kemanusiaan. Salah satu alasan di balik ini adalah karena kultivasinya yang terlalu rendah, dan alasan lain adalah karena kualitas yang terlalu tinggi yang dimiliki tulang jiwanya. Bahkan jika permaisuri es sudah mengendalikannya dengan kemampuan terbaiknya, tulang jiwanya masih ada yang lebih tua dari 300.000 tahun. Dia telah menyegel sebagian besar kekuatannya di dalamnya, tetapi masih memiliki efek yang sangat besar pada Huo Yuhao yang masih berkembang. Huo Yuhao bahkan mulai menjadi agak kacau. Tidak peduli seberapa kuat tekadnya, dia masih tidak bisa terus menahan serangan rasa sakit yang begitu hebat. Pada saat yang tepat ini, kekuatan spiritual Skydream Ichewon melonjak ke tubuhnya, membangkitkannya kembali ke akal sehatnya. Pada saat yang sama, ia melindungi asal spiritual Huo Yuhao, mengurangi rasa sakit yang dideritanya sedikit. Skydream Ichewon ingin meredam kemauan keras Huo Yuhao, tapi dia tidak akan pernah berdiri begitu saja saat dia berjalan menuju jalan kehancuran. Merasakan bahwa Huo Yuhao akan mencapai batasnya, dia segera bergerak untuk memberinya penyangga. Meskipun Huo Yuhao telah disiksa sampai titik di mana bahkan kematian lebih disukai, dia segera dan secara akut merasakan tindakan Skydream Ichewon. Dia sekarang terbebas dari rasa sakit luar biasa yang dia rasakan, dan meskipun perasaan panas dan dingin yang berganti-ganti masih ada, dia sekarang merasa jauh lebih baik. Sambil menenangkan diri, kekuatan rohaninya yang hampir hancur segera mulai berkumpul. Pada saat dia mengumpulkan hampir semua kekuatan spiritualnya, perlindungan Skydream Ichewon menghilang. Tingkat rasa sakit yang ekstrim mulai turun ke tubuh Huo Yuhao lagi. Huo Yuhao dalam hati meraung sedih, "Brother Skydream, apakah Anda bermain dengan saya?" Sudah lama berlalu, tetapi Huo Yuhao tidak bisa berpikir. Kapan saja pikirannya akan runtuh, Skydream Ichewon akan muncul tepat waktu dan membebaskannya dari rasa sakitnya sampai batas tertentu. Relatif, ini membuatnya agak lebih mudah bagi Huo Yuhao untuk menanggungnya. Jika Skydream Ichewon telah bergerak pada awalnya, menurunkan rasa sakit yang harus ditahan Huo Yuhao, maka jumlah rasa sakit yang dia tahan akan dipertahankan pada garis dasar tertentu dari awal sampai akhir. Namun, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan pingsan. Dan jika dia runtuh, tangan Skydream Ichewon akan diikat. Bahkan jika dia mampu bertahan dalam situasi seperti itu, mempertahankan pikiran pada tingkat rasa sakit yang konsisten tidak akan ada gunanya sama sekali. Namun, situasi saat ini mereka sedikit berbeda. Meskipun dia akan menderita rasa sakit yang bahkan lebih besar, Skydream Ichewon hanya bertindak sebagai penyangga setiap kali dia bergerak, membuat Huo Yuhao santai. Paling tidak, Huo Yuhao akan dapat memulihkan sejumlah kekuatan selama periode buffer ini. Setelah melalui siklus rasa sakit dan kelegaan ini beberapa kali, Huo Yuhao mengerti apa yang sedang terjadi. Kakaknya Skydream jelas menggunakan ini sebagai kesempatan untuk melampiaskan tekadnya. Jika ini adalah orang biasa, mereka mungkin tanpa henti menunggu bantuan Skydream Ichewon. Namun, Huo Yuhao berbeda dari mereka. Pelatihan di Akademi Shrek selama setahun telah memupuk mentalitas ketika keadaan menjadi sulit, yang sulit akan terjadi di Huo Yuhao. Dia mengerti dengan jelas bahwa semakin dia bekerja selama kultivasi, semakin dia akan mendapat balasan. Karena itu, meskipun perlindungan Skydream Ichewon memberinya sejumlah keamanan saat ia membutuhkannya, itu juga memberinya kepercayaan diri ekstra. Saat tubuhnya terus menahan rasa sakit,
kemauannya terus meningkat. Kesenjangan waktu antara setiap tindakan Skydream Ichewon menjadi semakin lama, dan kemauan Huo Yuhao menjadi semakin kuat juga. Penemuan ini tanpa sengaja mengejutkan Skydream Ichewon dan Ice Empress. Perasaan kagum terhadap manusia kecil seperti Huo Yuhao telah muncul dalam dua keberadaan puncak ini. Bahkan binatang jiwa tingkat sempurna seperti mereka mungkin tidak dapat bertahan di bawah tingkat rasa sakit yang begitu kuat. Namun, Huo Yuhao bisa melakukannya. Dengan bantuan Skydream Ichewon yang terbatas, dia benar-benar bertahan sepanjang waktu. Hari menjadi malam, dan malam menjadi hari lagi. Cahaya hijau giok di tubuh Huo Yuhao menjadi semakin kuat, dan warna merah dan putih yang berganti-ganti di permukaan kulitnya mulai semakin melemah. Namun, ki dan darah di dalam tubuh Huo Yuhao jauh lebih kuat daripada ketika ia memulai proses fusi. Meskipun Ice Jade Empress Scorpion hanya menggabungkan bagian yang sangat kecil dari energinya dengan ki dan darah Huo Yuhao, itu adalah suplemen yang sangat bermanfaat baginya. Itu adalah energi asal seorang permaisuri yang budidayanya mendekati 400.000 tahun. Melalui makanan ini, transformasi mulai terjadi pada otot, tulang, dan organ dalam Huo Yuhao. Bahkan jika dia tidak menerima anggota badan atau tulang tengkorak, fisik Huo Yuhao secara komprehensif diperkuat pada saat ini. Setelah menguatkan fisiknya, jumlah rasa sakit yang dideritanya sekarang secara bertahap menurun. Saat ini, Skydream Ichewon tidak perlu lagi bergerak. Huo Yuhao sekarang bisa menahan rasa sakit yang disebabkan oleh panas dan dingin yang berubah-ubah dengan mengandalkan tekadnya sendiri. Dia bahkan bisa merasakan ki dan darahnya semakin menguat, dan tubuhnya menjadi semakin kokoh. Karena kekuatan jiwanya terjebak di kemacetan peringkat 20, ia tidak dapat menentukan berapa banyak kekuatan jiwanya telah meningkat. Namun, tidak ada keraguan bahwa dengan budidaya yang saat ini lemah, jumlah yang akan diperkuatnya pasti tidak akan kecil, bahkan jika permaisuri es telah menyegel kekuatannya sendiri. Paling tidak akan ada masalah dengan dia meningkatkan kekuatan jiwanya dengan 1 atau 2 peringkat. Yuhao, kamu harus hati-hati sekarang. Saat ini, dasar-dasar fusi Anda dengan tulang jiwa telah selesai. Satu-satunya hal yang tersisa adalah perpaduan lengkap antara itu dan tulang Anda. Saya akan menyegel kekuatan tulang jiwa dalam kerangka Anda, memungkinkan Anda untuk semakin menyerapnya secara rahasia. Sangat mungkin bahwa rasa sakit yang Anda derita selama langkah terakhir ini akan melebihi rasa sakit dari bagian fusi sebelumnya. Anda harus bertahan. Bahkan Skydream mungkin tidak dapat memberi Anda bantuan selama proses ini, dan itu akan memakan waktu 2 jam atau lebih. Jika kamu bisa menanggungnya, kamu akan bisa memiliki tulang jiwa ini yang kuberikan padamu. Suara Ice Empress menjadi lebih lembut. Cara dia berbicara kepada Huo Yuhao telah sedikit berubah juga, dan kelelahannya bisa terdengar dalam nada suaranya. Bagaimanapun, dia menggabungkan tubuhnya sendiri dengan tubuh Huo Yuhao. Ini setara dengan merobek tulangnya sendiri dan menggabungkannya dengan tubuh Huo Yuhao. Meskipun kultivasinya sangat kuat, jumlah rasa sakit yang dia tahan sebenarnya tidak kurang dari Huo Yuhao. Hanya, jumlah tekad yang dia peroleh setelah berkultivasi selama beberapa ratus ribu tahun jauh melebihi apapun yang bisa dibandingkan dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam. Ketika dia terus menahan rasa sakit yang datang dari perpaduan, dia tidak lagi berbicara. Saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah menyampaikan keyakinan yang keras kepala dan tegas terhadap permaisuri es. Apakah Skydream Ichewon benar-benar tidak dapat melindungi laut spiritual Huo Yuhao? Jawabannya tentu saja tidak. Permaisuri es hanya mengatakan ini untuk memperkuat kemauan Huo Yuhao di tingkat lain. Hanya dalam situasi tanpa jalan keluar dia dapat menstimulasi potensinya sejauh mungkin. Namun, saat serangan rasa sakit terakhir dimulai, tubuh Huo Yuhao tiba-tiba tersentak. Laut spiritualnya melonjak hebat, hampir ambruk dalam sekejap. Dia mampu menahan rasa sakit, dan dia juga mampu menahan panas dan dingin yang bergantian.
Namun, pada saat ini, apa yang dideritanya adalah semacam rasa sakit yang hampir tidak dapat ia tahan. Itu tadi, gatal. Begitu permaisuri es bergerak, Huo Yuhao merasakan gatal hebat datang dari setiap bagian tubuhnya. Seolah-olah ada banyak sekali semut yang merayapi nadi dan tulangnya. Gatal ini menggali sampai ke tulang, dan itu ada di mana-mana. Pada saat itu, satu-satunya pikiran Huo Yuhao adalah untuk menghancurkan tubuhnya sendiri dan menggaruknya dengan ganas, menghentikan serangan rasa sakit ini. Tubuh Huo Yuhao kejang-kejang dan gemetaran, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Rasa sakit yang akut ini menyebabkan tulang-tulang di sekujur tubuhnya tanpa henti melepaskan bunyi retakan. Skydream Ichewon dengan sungguh-sungguh berbaring menunggu, dia sudah siap untuk bergerak kapan saja. Begitu laut spiritual Huo Yuhao menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, ia tidak akan ragu untuk campur tangan. Skydream Ichewon dengan jelas memahami bahwa pada saat ini, permaisuri es juga mengalami rasa sakit yang sama seperti Huo Yuhao. Bahkan kekuatan spiritual dari salah satu dari 3 kaisar ekstrim North menggigil dan berfluktuasi dengan keras. Dari ini, dapat dilihat seberapa intens rasa sakit ini. Namun, dasar dari transformasi hanya akan selesai setelah Huo Yuhao selesai bergabung dengan tulang jiwa Ice Empress. Tidak sulit baginya untuk menjadi jiwa bela diri dan cincin jiwa Huo Yuhao, tetapi mempertahankan kesadarannya dan semua kecerdasannya adalah tugas yang sulit. Skydream Ichewon tidak khawatir tentang Ice Empress, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Huo Yuhao tidak bisa bertahan. Lautan spiritual emas pucat Huo Yuhao melonjak hebat, terkadang gemetar, kadang gemuruh seperti gelombang laut. Tulang hijau gioknya berangsur-angsur berubah menjadi hijau kehitaman, lalu kembali menjadi hijau jade. Selama proses transformasi dan fusi yang berkelanjutan ini, ia merasakan serangan rasa sakit yang paling hebat. Gatal ini membunuh saya. Huo Yuhao merasa seolah-olah dia tidak akan bisa terus menahan rasa sakit ini lagi. Jumlah rasa sakit yang tidak manusiawi ini benar-benar lebih kuat dari 2 siksaan sebelumnya yang sebelumnya dia alami. Pada akhirnya, beberapa retakan mulai muncul di laut spiritual Huo Yuhao. Jika retakan ini terus tumbuh lebih besar, mereka pasti akan menyebabkan ledakan pada akhirnya. Begitu laut spiritualnya hancur total, otak Huo Yuhao akan mati. Skydream Ichewon tanpa ragu bergerak, menyebabkan cahaya keemasan yang kuat dengan cepat melonjak ke arah laut spiritual Huo Yuhao. Namun, pada saat yang tepat inilah suara histeris Huo Yuhao tiba-tiba terdengar di benak Skydream Ichewon. Jangan bantu aku, saya bisa melakukannya, saya bisa melakukannya. Skydream Ichewon dibiarkan menatap kosong sesaat. Dia bisa mendengar keras kepala dalam suara Huo Yuhao. Di sisi lain, raungan Huo Yuhao tampaknya menandakan serangan baliknya. Retakan yang menutupi lautan spiritualnya secara ajaib mulai menutup.